Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat minggu yang indah ini. Tuhan masih mempertemukan kami, anak-anak sekolah minggumu dengan PS Perdamaian, dari kelas kecil, kelas besar, kelas remaja. Biarlah Tuhan yang berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Walaupun Tuhan sampai saat ini adik-adik kami masih berada di rumah masing-masing, melakukan ibadah secara online ya Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga adik-adik kami tetap semangat ya Tuhan, walaupun memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah. Kami juga berdoa ya Tuhan buat adik-adik kami, jika ada yang sedang dalam keadaan kurang sehat, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkati memberi kesembuhan pada adik-adik kami Tuhan. Juga Tuhan, buat kami semua, guru-guru dan semua anak sekolah minggu, bahkan semua orang tua Tuhan, biarlah Tuhan yang telah memberikan kesehatan kepada kami Tuhan. Hadilah Kau Tuhan, tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami sudah siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, masih semangat adik-adik semuanya? Masih ya. Namanya muji Tuhan harus semangat. Kayak orang kakak ini, merah putih semangat. Oke, jadi kita melanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Ayo semangat ya. Yang sudah lupa lagunya, diingatkan lagi ya, Di. Boleh berdiri ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Sungguh senangnya naik kereta. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya bagus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Anjlaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya duduk pergi ke neraka. Nah, luar biasa ya Kak, kalau kita harus benar-benar bisa memilih Mana yang benar, mana yang tidak mana baik. yang bagus, mana yang tidak. Iya. Nah, jadi kita mau ngapain Kak? Sekarang Sekarang kita mau evaluasi lagi ayat hafalan. minggu lalu. Ayo. Kira-kira masih ingat adik-adik ayat hafalan minggu lalunya? Ayo. Masih dong, harus ya. Ayo. Siapa yang belum kirim? Angkat tangannya. Masih banyak Kak yang belum kirim. Iya. Semakin sedih orang kakak. Kalau orang kakak ada semangat, adik-adiknya masih remaja nggak ada lagi. Remaja nggak ada. Kelas besar lagi semakin menurun. Kelas kecil Kecilnya juga. Ayo lagi semangat. Dikirim lagi video ayat hafalannya, foto ibadah saat baptian sama adik-adiknya, sama kakaknya, dikirim juga ke WA seksi sekolah minggu ya. Kira-kira masih ingat adik-adik ayat hafalan kita minggu lalu dari mana? Ayo, dari mana? Dari Yohanes 8 ayat 11. Ayo sama-sama
Ya, baik adik-adik, sudah kita menyanyikan pujian. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Ya, harus ada Alkitab masing-masing anak kelas kecil, kelas besar, kelas remaja, di depan masing-masing harus ada Alkitab. Biar bisa kita nanti baca sama-sama. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk segala berkat pertolongan-Mu hari lepas hari yang sudah kami lalui. Sungguh sukacita yang kami terima, hari yang penuh sukacita yang Tuhan izinkan kepada kami. Pagi hari yang indah ini, Tuhan kembali bangunkan kami dari tidur kami. Tuhan kembali ingatkan kami akan seluruh hati dan pikiran kami hanya untuk fokus kepadamu. Sehingga pagi ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji memuliakan Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati seluruh anak sekolah minggu-Mu, remaja, kelas kecil, kelas besar, dimanapun berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, baik adik-adik, kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru dari kitab Matius. Ya, buka Matiusnya, Matius bindu 13. Sudah? Matius bindu 13 ayat 32 sampai 33. Hanya 2 ayat aja ya. Matius 13 ayat 32
dan 33. Ya, kita sama-sama mengucapkannya. Dua-dua ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ya, baik adik-adik. Ya, ini perumpamaan yang kita baca ini. Ada 2 hal perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Ya, supaya apa? Perumpamaan itu sama seperti istilah, sama seperti bahasa, supaya memudahkan orang mengerti. Nah, itu dia perumpamaan adik-adik. Kalau orang bercerita kan, kalau ada contohnya, itu dia maksudnya perumpamaan. Hal ini juga disebutkan Tuhan Yesus supaya murid-muridnya tahu apa itu kerajaan surga. Iya. Apa yang dimaksud kerajaan surga, sehingga Tuhan Yesus menyebutkan kerajaan surga itu seperti 2 perumpamaan. Iya, ayo. Apa yang disebut di sini 2 perumpamaan? Satu disebutkan adalah biji sesawi. Iya. Yang kedua adalah ragi. Iya, adik-adik. Ya. Kalau tema kita pada pagi hari ini adik-adik tentang berguna. Iya. Berguna. Ya, namanya berguna. Apapun yang diciptakan oleh Tuhan bisa berguna, tergantung pemakaiannya. Ya, kalau di sini disebut biji sesawi, perhatikan. Ini ada abang bawa ini, ya. Ini perhatikan ya, biji sesawi seperti ini perumpamaannya. Ya kan? Nampak kan? Iya. Ya, kalau ini ya bang ambil adalah karena biji sesawi sangat susah abang dapatkan. Bisa dilihat ini adik-adik. Apa kira-kira ini? Iya, ini adalah biji yang ambil adalah biji kacang hijau. Ya mungkin kalau biji kacang hijau semua adik-adik tahu ya. Kalau biji kacang hijau ini agak besar sedikit. Ya, tapi kalau biji sesawi adik bisa dibagi berapa kali lagi? Bisa dibagi 10 kali lagi. Sangat kecil itu dia biji sesawi. Sangat kecil dia bijinya. Iya. Bahkan itu pun sangat berguna. Iya. Kalau di Alkitab dikatakan biji sesawi itu ya kalau bertumbuh itu bisa sampai 3 meter tingginya. Ya, bayangkan adik-adik. Sekecil ini biji kacang hijau ini kalau dibagi 10, ini aja sudah kecil. Kalau dibagi 10 luar biasa sangat kecilnya. Kalau bertumbuh bisa sampai tingginya 3 meter. Bahkan di Alkitab ini dikatakan kalau dia sudah besar, burung-burung pun bersarang di atas pohonnya. Iya. Sangat suka burung-burung di atas pohon biji sesawi. Iya. Yang perlu abang tekankan adik-adik adalah bukan masalah bijinya ini, tapi bagaimana proses pertumbuhan biji ini adik. Ya. Kalau ini biji kacang hijau, kalau ini kita tanam, apa langsung bisa jadi kacang hijau? Tidak kan? Apa bisa langsung kita petik dia? Tidak kan? Pasti dia butuh air, pasti dia butuh matahari, pasti dia butuh sinar dan segala macam. Itu namanya proses. Ya, itu perumpamaan adik-adik. Baru yang kedua, perumpamaan yang disebutkan oleh Tuhan di Alkitab itu adalah ragi. Ini perhatikan. Ini abang bawa ini sejenis ragi. Ya, kalau di rumah mama
ya, mama kalau membuat kue itu menggunakan ragi. Supaya apa? Kue itu bisa mengembang, kue itu bisa enak dimakan. Nah, itu dia, harus dicampur dengan ragi. Ini hanya sedikit ini dimasukkan ke dalam tepung, ya, tepung diaduk mama, ya, sedikit raginya, bisa makanan itu yang begitu banyak jadi enak. Tuh, sedikit bermanfaat, ya, itu dia nih. Perumpamaan yang disebutkan Tuhan Yesus itu adalah kerajaan surga itu kecil, sedikit, tapi bermanfaat. Ya. Apa yang mau abang tekankan adik-adik untuk anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja. Yang kita adik-adik sekarang adalah posisi masih pertumbuhan. Sama seperti biji tadi, masih pertumbuhan. Bagaimana bisa biji itu bisa bertumbuh? Perlu matahari, perlu air, ya, itu namanya prosesnya. Begitu juga dengan kita adik-adik sekolah minggu, ya. Kalau Tuhan mengatakan, mari datang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka yang punya kerajaan surga. Iya. Adik-adik yang kelas kecil, kelas besar, kelas remaja, mari datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, karena mereka adalah yang punya kerajaan surga. Iya. Pertanyaannya, apa yang kita perbuat supaya kita disebut memiliki kerajaan surga? Apa yang kita perbuat? Bagaimana yang kita lakukan selama ini? Apakah kita rajin berdoa? Apakah kita rajin baca Alkitab? Apakah kita rajin mendengarkan nasihat orang tua? Itu kerajaan surga. Bukan baca Alkitab terus, tapi orang tua tak pernah didengar. Berdoa terus, tapi ucapan kata-kata yang tidak bagus. Nah, itu kerajaan surga. Bagaimana prosesnya itu bisa berguna? Biji sawi bisa berguna, ragi bisa berguna, yang kecil bisa berguna. Iya. Sama seperti di sekolah adik-adik ya. Kalau di sekolah kan sekarang kan masa pandemi, ya kan? Berbagai metode yang diberikan guru sekolahmu supaya adik-adik bisa memahami pelajaran, ya kan? Ada guru hanya mengirim materinya lewat WA. Ada guru mengirim pelajaran lewat video. Iya. Semuanya bisa itu berguna. Tergantung prosesnya, bagaimana adik bisa memahaminya. Ada orang udah dikirim gurunya, kau pahami enggak? Kau baca enggak gitu? Atau hanya mama aja yang belajar, mama yang membuka, bapak yang membuka PR-nya, kau hanya tinggal mencatat? Bukan. Apa yang diberikan, apa yang disampaikan kepada kita, bisa itu semua berguna. Itu dia. Kalau tema kita dibilang berguna, kecil tapi berdampak besar. Itu dia. Sedikit tapi berdampak besar. Adik-adik kelas kecil, kalau kelas kecil pasti ada yang umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kelas besar ada yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kelas remaja umur 10 tahun sampai 13 tahun ke atas. Ya. Kecil kita di hadapan Tuhan, tapi bisa berdampak besar. Ya. Apa artinya? Ya, contohnya gini. Kalau di rumah ada bapak mau makan, ya, udah dilihat bapak mau makan kan, Pak, jangan makan Pak, berdoa dulu. Itu ingatkan. Itu kelas kecil bisa mengingatkan. Kalau kelas besar juga bisa. Ya, kalau ada orang teman kita mau melakukan sesuatu, tidak bagus itu, jauhkan itu. Hati-hati ngomong itu. Cakap kotor dilarang di hadapan Tuhan. Itu yang diinginkan di sini. Kecil tapi berdampak yang besar. Ucapan kita berdampak yang besar.
Ya, adik-adik, ya, bagaimana kita bisa bersahabat dengan orang lain? Bagaimana kita bisa disukai oleh orang lain? Ada orang, enak kali ya berkawan sama si Polan itu ya, enak kali ya berkawan sama si anu itu ya katanya. Kita disukai bersahabat dengan dia. Kenapa? Perbuatan kita lebih bagus. Ya, yang kita lakukan selama ini bagus menurut dia, sehingga kita bersahabat dengan dia. Itu dia. Ya, adik-adik, ya, tujuan firman Tuhan ini, kalau firman disampaikan kepada kita pada pagi hari ini, ya, jangan minder. Aku kan masih kecil, Pak. Jangan aku aja terus bawa doa. Aku bilang, aku aja terus. Hal seperti itu tidak boleh kita ucapkan. Ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Ya, aku aja terus nyuci piring. Aku aja terus nyapu rumah. Kakak, tenang-tenang. Jangan seperti itu. Lakukan yang terbaik kalau kesempatan itu yang ada. Kecil kita lakukan, bermanfaat besar untuk kedepannya. Itu dia. Ya. Hal yang kecil perlahan-lahan menjadi besar. Iya. Butuh proses, adik. Ya. Tak ada orang begitu lahir, Mak, aku langsung kelas 1 SD ya. Tidak, pasti butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya kan? Kalau udah kelas 1, Mak, aku kelas 3 SD aja lah langsung. Tak mau kelas 2, tak mungkin deh. Berarti harus ada proses dari yang bawah dulu. Harus ada prosesnya. Mak, aku kok nggak tahu ya kali-kali 1. Kakak itu kok bisa tahu kali-kali 1? Tak mungkin kali-kali 1 kalau tama-tama juga nggak belum paham. Berarti harus ada prosesnya. Bagaimana ini biji ini bisa tumbuh menjadi pohon kalau Tuhan tidak memberikan sinar matahari, kalau Tuhan tidak memberikan air tumbuhan? Bagaimana anak-anak sekolah minggu bisa mengucapkan kata yang baik, bisa baca Alkitab, bisa baca doa, kalau kita tidak rajin berdoa sendiri sama Tuhan? Kita tidak rajin baca Alkitab. Mana ada orang cakap baik terus, ya, mana ada orang cakap baik terus dia ucapannya, bagus terus ucapannya, tapi tak pernah dia baca Alkitab. Tak mungkin itu. Orang cakap baik, orang berperilaku baik, orang mematuhi orang tua, pasti kehidupannya sudah rajin itu berdoa, sudah rajin itu baca Alkitab. Itu dia deh, prosesnya itu yang perlu. Dari sekarang adik-adik, berikan hatimu untuk Tuhan, ya. Berikan dirimu untuk dibina, ya. Dinasihati oleh orang tua, dengarkan orang tua, ya. Supaya apa? Pertumbuhan kita ini semakin hari semakin besar, ya. Jangan pertumbuhan kita semakin hari semakin kacau. Ya, ada orang bertumbuh, Pak, aku udah umur 5 tahun, tapi kawanku nggak ada, kawanku tak bagus-bagus gitu. Kenapa? Karena tidak dibiasakan dari sekarang. Ya, abang salut kepada adik-adik yang menonton, yang mengikuti ibadah hari ini. Ya, abang senang, dibiasakan terus, biarpun tidak ibadah ke gereja, tapi niat mau ibadah terus biarpun di rumah itu bagus. Ya, tidak pun dilihat guru sekolah minggunya, tetapi Tuhan melihat. Itu bagus untuk adik-adik kelas kecil, kelas besar. Lanjutkan, Mak, minggu ini sudah hari ini minggu, aku mau ibadah. Ya, persiapan semuanya. Minggu depan, Mak, aku mau ibadah. Itu, ya, biarpun tidak ke gereja, tapi di rumah ada niat. Ada niat untuk tetap beribadah di hadapan Tuhan. Itu dia. Kecil kita lakukan, tapi besar manfaatnya. Ya, waktu hanya ibadah kita hanya kurang lebih 1 jam selama online ini.
Ya, tapi manfaatnya besar untuk kehidupannya. Ya, kalau melihat hari-hari, kalau jumlah sekolah minggu hampir 100 yang terdaftar, tapi yang mengirim video, yang mengikuti ibadah hanya sedikit. Ya, tapi yang sedikit ini jangan kendur adik-adik. Ya, yang ibadah hari ini jangan kendur. Ada Tuhan yang memberkatimu. Jangan surut api semangatmu untuk beribadah dalam Tuhan. Kalau kata Tuhan di sini adalah hal kerajaan sorga itu adalah perumpamaan seperti biji sesawi dan ragi ini, kecil tapi berdampak besar. Biji sesawi yang nyaris tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang, begitu bertumbuh tingginya sampai 3 meter. Bahkan burung-burung pun bisa bersarang di atasnya. Kecil tapi berdampak besar. Dari sekarang persiapkan dirimu, kelas kecil terbesar. Nyatakan tekad, ya, tekad. Tahu tekad tadi? Kemauan untuk terus beribadah, kemauan untuk terus bersandar kepada Tuhan. Sehingga apa? Kelak pertumbuhan kita nanti orang-orang sangat senang dengan kita. Itu dia. Kalau burung-burung tadi senang bersarang di atas pohon biji sesawi itu, begitu juga dengan kita. Orang-orang sangat senang bersahabat dengan kita. Wih, enak kali bersahabat dengan kakak itu. Oh, enak kali bersahabat dengan abang itu. Dia lemah lembut ucapannya. Dia senang kalau dia diajak bicara. Itu dia. Kenapa? Kita sudah ditemani oleh Tuhan. Amin adik-adik. Iya, ya. Semangat, tekadkan untuk terus beribadah bersama dengan Tuhan. Tekadkan hati dan pikiran untuk terus memuji memuliakan Tuhan. Iya. Bersemangat bernyanyi, bersemangat untuk berdoa, bersemangat untuk membaca Alkitab. Hanya itu satu-satunya tujuan kita hidup. Selainnya itu akan ditambah-tambahkan untuk kita. Bukan hidup ini untuk baca buku, pelajaran matematika, pelajaran PPKN, IPS. Bukan itu tujuan hidup. Itu adalah tambah-tambah dikasih Tuhan. Tujuan utama adalah baca Alkitab, rajin berdoa. Setelah itu, sisanya akan Tuhan tambahkan sama kita. Ya, kepintaran itu bukan tujuan hidup, itu sisa yang kita dapatkan dari Tuhan. Itu tinggal datang sendiri yang dari Tuhan kepada kita. Oke? Ya, semangat terus, tekad untuk selalu beribadah. Jangan kendor, biarpun hari-hari menurun ibadah, tetapi semangatmu berkobar-kobar supaya semangat berapi-api di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Biarpun kecil akan besar manfaatnya. Amin. Iya, kita mau mendengarkan ayat hafalan kita untuk minggu ini dari 2 Korintus 6 ayat 1. Ya. Iya, ayat hafalan kita untuk minggu ini 2 Korintus 6 ayat 1. Ayo kita sama-sama membaca. Sudah dapat? 2 Korintus 6 ayat 1. 2 ya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Iya, adik-adik, kasih karunia Allah itu adalah cuma-cuma yang diberikan Tuhan. Ya, kesehatan, ya, kekuatan itu adalah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Ya, jangan kita sia-siakan, itu adalah kasih karunia yang dari Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat pujian kembali kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa buat firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan kepada kami. Bagaimana kami kelas kecil, kelas besar, kelas remaja di masa-masa pertumbuhan, umur yang masih kecil, Tuhan perumpamakan sebagai hal kerajaan surga itu adalah biji sesawi
dan ragi, kecil, sedikit, tapi bisa bermanfaat, berdampak besar untuk kedepannya. Demikian kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggumu yang masih kecil di hadapan Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk boleh berdampak besar kelak ke depannya dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau bertekad untuk selalu beribadah kepadamu, tekun untuk selalu berdoa kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami di masa-masa saat ini, masa-masa pandemi. Kiranya kuatkan kami ya Tuhan untuk jauh dari sakit penyakit yang saat ini menimpa negara kami. Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan berkati orang tua kami Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Cukupkan ya Bapa kebutuhan kami melalui orang tua kami. Jauhkan sakit penyakit dari orang tua kami Tuhan, sehingga apa yang kami perlukan untuk kebutuhan sekolah kami, untuk kebutuhan hari-hari kami, Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Bapa, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Saatnya kita membuka persembahan kita. Dapat dikasih orang tuanya, jangan kurangi adik-adik. Ingat, kita beri untuk Tuhan. Sambil membuka persembahan, kita bernyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Anami Haganu, Pasada Nami, Aseto Rangganu, Senggoi dalam nami, Salakana Tersa, Dokhama Somanami, Torang Age Hujan. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Ibu.